Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisa Almirah, kelas 8A, sebagai peserta Literasi Lexam Bedas tahun 2023 dari SMP Negeri 3 Ranca Bali. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil review buku saya dengan teknik fishbone, yaitu 5W dan 1H. Ini adalah buku yang akan saya review setelah saya baca. Judul buku yang saya baca yaitu Gara-gara Irana Jadi Arini. Penulisnya yaitu Helga Riftiana dan penerbit adalah Vania Books. Yang pertama yaitu when. Kapan dimulainya cerita ini? Cerita ini dimulai pada Rabu pagi hari jam pelajaran ketiga. Yang kedua yaitu where. Di mana cerita ini terjadi? Cerita ini terjadi di dua tempat, yaitu di kelas 3 IPS 2 SMUN 101 Jakarta dan di kampus Tunas Bangsa. Yang ketiga yaitu who. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita ini? Tokoh utama dalam cerita ini tentu saja Irana dan Arini, sedangkan yang lainnya adalah Evans, Ben, Ferry, Andin, Pak Sabto, dan Pak Anwar. Yang keempat yaitu what. Apa isi dalam cerita ini? Isi dari cerita ini yaitu Irana dan Arini, si kembar identik yang mempunyai sifat yang berbanding terbalik, dan mereka menginginkan untuk bertukar tempat untuk kebutuhan mereka masing-masing. Baik itu bertukar tempat, sikap, raga, dan jati diri. Yang kelima yaitu why. Mengapa Irana dan Arini ingin bertukar tempat? Karena Irana yang menginginkan menjadi Arini dan menjadi mahasiswi di kampus Arini, sedangkan Arini yang ingin menyelesaikan tugas kampusnya mengenai makalah kehidupan sosial semasa SMU, dan Arini ingin merasakan sekolah di SMU reguler karena sebelumnya Arini bersekolah bukan di sekolah SMU reguler, melainkan bisa lulus hanya dengan 2 tahun, yaitu di sekolah percepatan. Dan yang terakhir yaitu how. Bagaimana kehidupan Arini dan Irana setelah mereka bertukar tempat? Setelah kehidupan mereka bertukar, Irana dan Arini saling menemukan kenyamanan di kehidupan mereka yang sekarang. Mereka tidak seperti dahulu yang saling iri dengan kehidupan dari saudara kembarnya masing-masing. Tetapi meskipun mereka nyaman dengan kehidupan yang sekarang, mereka banyak sekali timbul kesalahan-kesalahan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan alhasil, meskipun keduanya telah nyaman di kehidupan yang sekarang, mereka pun harus bertukar kembali dan menjadi jati diri yang sebelumnya. Hikmah yang bisa saya petik dari cerita ini yaitu kita tidak boleh menginginkan kehidupan orang lain, dan orang lain pun tidak boleh menginginkan kehidupan kita, karena sebaik-baiknya kehidupan adalah kehidupan diri kita sendiri yang dijalani dengan penuh rasa syukur. Tuhan telah mengatur sebaik-baiknya kehidupan para umatnya. Maka dari itu, kita tidak boleh iri apalagi ingin menjadi orang lain. Nah, itu hikmah yang bisa saya petik dari buku ini. Mungkin sekian presentasi hasil review buku dengan teknik fishbone yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam pengucapan serta videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.